Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Gimana kalau saya bilang solusi buat luka, hama, bahkan penyakit itu mungkin aja tumbuh liar di halaman belakang rumah kita? Sering banget, kekuatan alam yang paling dahsyat itu justru sembunyi di tanaman yang kita anggap biasa aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia salah satunya. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Ada sebuah pohon yang dikenal sebagai penyelamat, tapi di saat yang sama julukannya adalah pembunuh. Kok bisa sih satu makhluk hidup punya dua reputasi yang benar-benar bertolak belakang? Nah, ini dia nih kontradiksinya. Di satu sisi dia dijuluki induk kakao. Kedengerannya kan hangat ya, melindungi gitu. Tapi di sisi lain julukannya pembunuh tikus. Wah, namanya kedengeran dingin dan mematikan. Jadi dia ini pengayom sekaligus pemusnah dalam satu tanaman yang sama. Kenalan dulu secara resmi ya, namanya Gliricidia sepium. Nama Madre Kakao atau induk kakao itu datang karena perannya sebagai pohon peneduh, jadi semacam ibu yang lindungin tanaman kakao. Tapi nama ilmiahnya sendiri, Gliricidia, itu artinya benar-benar harfiah, pembunuh tikus. Luar biasa kan, gimana dua peran yang beda banget ini bisa nempel di satu pohon. Oke, dari dua julukan tadi, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita lihat perannya sebagai, katakanlah, apotek alami buat banyak banget budaya di seluruh dunia. Ternyata kegunaannya itu jauh lebih luas dari sekedar nama-nama panggilannya ya. Coba deh bayangin, betapa serbagunanya tanaman ini. Di Panama, daunnya direbus buat ngobatin ruam sama luka bakar. Pindah ke Filipina, daunnya ditumbuk jadi tapal buat nyembuhin luka. Beda lagi di Guatemala, kulit kayunya yang direbus buat lawan infeksi dari dalam. Jadi, dari daun sampai kulitnya, semuanya kepake. Dan ini tuh bukan penemuan baru ya, ini udah pengetahuan turun-temurun, berabad-abad lamanya. Nenek moyang kita udah lebih dulu merebus, menumbuk, dan ngandelin kekuatan penyembuhannya jauh sebelum ada laboratorium modern yang mulai ngulik rahasianya. Nah, sekarang giliran kita nih yang jadi ilmuwan. Yuk kita coba bedah tanaman ini. Apa sih sebenarnya rahasia kimia di balik semua kemampuannya? Apa yang ada di dalam daun, bunga, dan kulit kayunya yang bikin dia jadi spesial banget? Jawabannya ada di satu kata, fitokimia. Gampangnya gini, fitokimia itu senyawa aktif alami yang dibikin sama tumbuhan. Anggap aja ini semacam toolkit kimia alaminya si tanaman yang dia pakai buat bertahan hidup, ngelindungin diri, dan ya itu dia, buat menyembuhkan. Dan Gliricidia sepium ini ibarat gudang senjata fitokimia. Di dalamnya ada flavonoid, saponin, terpen, dan masih banyak lagi. Masing-masing senyawa ini punya kerjaan sendiri-sendiri, dan pas mereka kerja bareng, efek penyembuhannya jadi luar biasa. Nah, disinilah momen serunya. Waktunya cerita rakyat ketemu sama lab science. Pertanyaannya, klaim-klaim dari para penyembuh tradisional selama ini bisa nggak sih dibuktiin sama sains modern? Yuk kita cari jawabannya. Kita ambil satu contoh kasus, peradangan. Orang dulu kan sering pakai ini buat ngurangin bengkak sama nyeri. Tapi beneran ngaruh nggak sih kalau dilihat dari kacamata ilmiah? Jawabannya, oh jelas ngaruh. Dan bukan ngaruh biasa. Studi di lab nunjukin kalau ekstrak bunganya itu punya efek anti radang yang kuat banget. Saking kuatnya, bahkan bisa dibandingin sama diklofenak. Itu loh obat radang yang biasa kita temuin di apotek.
Ini bukti nyata gimana sains modern ngevalidasi pengetahuan kuno. Oke, soal peradangan udah. Sekarang gimana soal penyembuhan luka? Kalau kata orang dulu kan, daunnya tinggal ditumbuk aja, dibikin jadi tapal, terus ditempelin ke luka biar cepet sembuh. Praktik yang umum banget kan? Dan lagi-lagi, sains ngasih cap jempol. Penelitian nunjukin salep dari daun ini beneran bikin luka sayatan jadi lebih cepat nutup. Bukan cuma itu, dia juga bisa ngurangin zat-zat kimia pemicu radang di sekitar luka. Jadi proses nyembuhinnya itu bener-bener sampai ke level seluler. Sip, penyembuhan udah, radang udah. Gimana sama klaim lainnya? Katanya bisa juga buat ngusir serangga. Beneran nggak tuh? 78%. Angka yang gede kan? Tapi ini persenan buat apa ya? Ternyata itu tingkat keampuhan buat ngusir nyamuk Aedes aegypti. Itu loh nyamuk demam berdarah. Di eksperimen, ekstrak daunnya berhasil ngusir 78% nyamuk. Dan yang lebih hebat lagi, hasilnya bahkan lebih bagus dari minyak sereh. Padahal sereh kan terkenal banget buat ngusir nyamuk. Oke, kita udah lihat sisi baiknya nih, sebagai ibu dan penyembuh. Sekarang kita balik lagi ke teka-teki awal. Waktunya kita bongkar sisi gelapnya, si pembunuh tikus. Nama pembunuh tikus itu ternyata beneran, bukan cuma kiasan. Biji sama kulit kayunya itu dari dulu emang dipakai jadi racun tikus. Kenapa? Soalnya senyawa beracun di dalamnya itu pekat banget jadi pestisida alami yang super efektif. Kalau bahasa ilmiahnya, kemampuan membunuh ini disebut nematisida dan larvisida. Artinya, pembunuh cacing parasit dan pembunuh larva serangga. Jadi penelitian modern ya cuma mengonfirmasi apa yang orang dulu udah tahu. Tanaman ini emang beracun banget buat hama kecil, praktek tradisionalnya terbukti punya dasar ilmiah yang kuat. Jadi kesimpulannya gimana? Gliricidia sepium ini kayak apotek serbaguna dari alam. Dia bisa jadi penyembuh sekaligus pembunuh. Jadi pelindung buat kita, tapi juga buat tanaman lain, benar-benar paket lengkap deh. Dan cerita ini sebenarnya bukan cuma soal satu pohon ini aja. Ada data mengejutkan dari WHO yang bilang kalau 80% penduduk dunia itu masih sangat bergantung sama pengobatan herbal. Ini nunjukin betapa vitalnya peran tanaman kayak Gliricidia sepium dan betapa pentingnya buat kita untuk terus gali dan lestarikan potensi alam ini. Intinya begini, satu tanaman tapi perannya bisa banyak banget. Bisa nyembuhin luka, bisa jadi induk buat kakao, bisa ngendalin hama, semuanya dalam satu pohon. Ini bukti nyata betapa canggihnya laboratorium kimia punya alam. Dan ini jadi bikin kita mikir kan, kalau satu pohon yang mungkin sering kita lewatin aja nyimpen segini banyak rahasia, coba bayangin berapa banyak lagi solusi lain yang masih sembunyi di luar sana. Bisa jadi di hutan, di kebun, atau bahkan cuma beberapa langkah dari pintu rumah kita, lagi nunggu buat ditemuin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.